Jadi hari ini kita kalau dari jadwal kita akan membahas topik tentang univariate statistik. Kalau Anda pernah dengar Apgar score, jadi setiap bayi ya, yang lahir di rumah sakit atau di bidan itu selalu sudah memiliki statistik. Jadi nama statistiknya Apgar score. Nah, Apgar score ini diberikan pada usia 1 menit, kemudian diulangi pada 5 menit. Jadi setiap bayi yang lahir di rumah sakit atau di bidan, kalau dukun pasti nggak tahu, jadi mereka sudah memiliki 2 statistik, meskipun belum pernah belajar statistika. Nah, yang namanya Apgar score ini, Apgar ini juga nama penciptanya, namanya Virginia Apgar, tetapi Apgar ini juga digunakan sebagai singkatan dari 5 item ini, yaitu appearance, pulse, grimace, activity, dan respiration. Jadi masing-masing item ini nilainya bisa 0, 1, atau 2. Jadi kalau semuanya 0, berarti minimumnya 0. Kalau semuanya 2, nilainya 10. Nah, ini cara penilaiannya seperti ini. Jadi misalnya detak jantung, heart rate-nya nih. Kalau detak jantungnya nggak ada, berarti 0. Ya. Ini jelas bayinya meninggal. Gitu. Kalau kurang di bawah 100, dapat 1. Kalau detak jantungnya di atas 100, dapat 2. Kemudian pernapasannya, ini kalau nggak nafas ya berarti ya. Kalau penawasnya lambat, tidak beraturan, nangisnya lemah, dapat 1. Kalau kuat, dapat 2. Kemudian muscle tone-nya, jadi gerak refleksnya dan sebagainya, ini juga sama. Kalau seterusnya, jadi ini ada 5 item. 5 item tadi diberi skor 0, 1, atau 2. Jadi nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya 2. Bayi yang sehat itu nilainya antara 7 sampai 10. Nah, kenapa saya cerita seperti ini? Ya ini menunjukkan bahwa statistika itu sangat penting ya. Bahkan bayi yang belum kuliah, yang belum pernah sekolah, sudah memiliki 2 angka statistik pada usia 5 menit ya. Jadi setiap bayi di dunia ini, ya kecuali yang lahirnya pakai dukun ya gitu. Tapi kalau lahir di rumah sakit atau di bidan, mereka semua tahu ini. Dan Anda bisa lihat kalau masih menyimpan arsipnya, itu biasanya dari rumah sakit atau dari bidan ada selembar kertas. Di sana ada tulisan Apgar score, dan biasanya ada 2 angka, mungkin 8, kemudian garis miring 10, berarti artinya menit pertamanya dapat 8, menit kelimanya dapat 10. Jadi biasa 2 kali dicek ya. Masalah istilah, ini di Indonesia terutama, karena vocabnya kita nggak terlampau banyak untuk sains, jadi kalau dalam bahasa Inggris ada statistik, ini yang di tengah atas ini ada S-nya, itu ilmunya, bahasa Indonesia bakunya statistika. Tapi juga ada statistik tanpa huruf A, itu di bahasa Inggrisnya tanpa S, kalau kecuali bentuknya plural. Jadi statistik sampel atau sampel statistik, ini adalah angka-angka yang dihitung dari sampel. Jadi misalnya tinggi rata-rata karyawan di kantor A, gitu, ya. Jadi intinya rata-ratanya dihitung dari sampel. Ya. Kemudian ada istilah parameter. Nah, parameter ini juga parameter populasi ya. Jadi ini dalam bahasa Inggris population parameter. Dia ukuran dari populasi gitu ya. Nah, sebagai alat pengingat itu kalau Anda perhatikan yang statistik ini diawali dengan huruf S, dan yang diukur pun diawali huruf S juga sampel. Jadi kalau statistik itu pasti mengukur sampel. Nah, kalau parameter itu pasti mengukur populasi. Nah, bedanya apa? Jadi kalau populasi itu yang seluruh objek yang akan diukur atau diteliti ya. Jadi misalnya Anda meneliti populasinya penduduk DKI Jakarta, berarti seluruh penduduk DKI Jakarta sebagai populasi. Nah, populasi tadi mungkin diambil sebagian. Nah, sebagian tadi itu namanya sampel. Nah, ingat ada tagline di teh botol. Jadi makanannya, minumnya teh botol. Nah, di statistika saya bisa bikin istilah ini, no matter what line of work you select, you will find yourself faced with decision where an understanding of data analysis. Jadi maksudnya apapun bidang pekerjaan Anda pasti akan berhadapan dengan membuat keputusan, dan untuk membuat keputusan ini perlu analisis data. Di setiap bidang ilmu, terutama yang menggunakan simbol, itu ada international standarnya ya. Jadi seperti di statistika ini, itu standarnya pakai ISO 3534 ya. Ini ISO. Nah, ISO yang 3534 part 2 ini itu tentang simbol. Kenapa saya bahas ini? Ini di Indonesia tuh banyak yang tidak memperhatikan simbol. Jadi misalnya gini, tadi ada population parameter, ya. Itu simbolnya harus alfabet Yunani, ini Greek letter.
alfabet Yunani. Jadi misalnya min-nya pakai mu, standard deviation pakai sigma. Ini alfabet Yunani semua, Greek letter. Kemudian kalau yang sampel statistik, itu simbolnya pakai alfabet Roman atau alfabet Latin. Roman letter itu yang kita pakai sehari-hari. Jadi min-nya pakai X bar, standard deviation pakai S. Nah, kenapa ada ISO ini? Supaya setiap orang yang belajar statistika di seluruh dunia, begitu dia tahu simbol misalnya X bar ini, dia tahu bahwa itu adalah mean dari sampel. Ya. Tujuannya itu. Tanpa adanya ISO ini, setiap orang yang mengajarkan statistika akan bikin simbol sendiri. Yang belajar akan bingung. Tapi kalau Anda amati buku-buku statistika di Indonesia, itu bukunya ada yang judulnya statistik, ada yang judulnya statistika. Ya. Padahal tadi di depan, kalau yang bukunya harusnya judulnya statistika, bukan statistik. Kalau statistik itu kan adalah ukuran sampel. Ya, artinya ada menghitung sesuatu dari sampel. Ya, tetapi ya mungkin karena bahasa Indonesia yang baku tidak semuanya tahu, ya jadi salah kaprah. Nah, ini contoh sederhana. Jadi misalnya min atau purata. Purata ini saya ambil dari glosarium 3 negara. Jadi Indonesia, Brunei, dan Malaysia itu bikin glosarium. Glosarium itu daftar istilah. Ya. Di glosarium tadi, kalau min itu di padanannya itu purata. Nah, kemudian juga ada istilah standard deviation. Ini bahasanya, bahasa Indonesia simpangan baku. Dari kata standarnya baku, deviationnya simpangan. Nah, yang ingin saya jelaskan tuh ini. Tadi ada parameter, ada statistik. Ya. Tadi di ISO 3534, parameter simbolnya alfabet Yunani. Ya. Jadi ada mu, ada sigma. Ini alfabet Yunani. Itu simbol dari parameter. Sementara yang statistik, itu simbolnya X bar, S. Ini alfabet Roman atau alfabet Latin. Jadi ini huruf-huruf yang kita pakai sehari-hari di Indonesia. Dalam statistika, itu nanti variabel itu diklasifikasikan menjadi yang kualitatif atau kategorikal ini. Jadi contohnya jawaban ya tidak, atau warna bola mata, biru, coklat, hijau, dan sebagainya. Dan juga ada data atau variabel numerik, ini kuantitatif. Nah, variabel numerik ini dipisah lagi di dua, yaitu discrete dan continuous. Nah, discrete ini itu selalu hasil counting. Anda pernah dengar bilangan cacah? Bilangan cacah itu terjemahan dari counting numbers. Jadi counting ini, to count itu bahasa Indonesia bakunya mencacah. Ya. Jadi discrete itu hasil dari counting. Berarti kalau dari counting dia akan menggunakan bilangan cacah. Jadi data discrete itu pasti karena hasil counting datanya pasti bilangan bulat. Jadi misalnya jumlah meja. Nah, jumlah meja kan nggak mungkin mejanya ada 50,7. Jadi jumlah meja itu discrete variabel. Atau jumlah orang. Jumlah orang itu pasti discrete. Jumlah kamar juga pasti discrete ya. Jadi sebenarnya juga ada variabel yang continuous. Continuous ini sesuai namanya, dia sifatnya continue. Jadi angkanya bisa pakai koma. Ya, jadi misalnya di antara angka 0 sampai 1, kita bisa bikin angka sebanyak-banyaknya, misalnya dari 001, 002, dan jumlahnya tak berhingga. Nah, yang continuous ini pasti hasil measuring. Measuring berarti kita menggunakan alat ukur. Jadi misalnya apa? Berat badan. Berat badan itu harus pakai timbangan measurementnya. Tinggi badan harus pakai meteran. Ya, jadi yang variabel continuous ini pasti diukurnya menggunakan alat. Tapi kalau yang discrete itu counting, mencacah. Ini kita bahas nanti ada kaitannya dengan di R Commander ya. Nah, ini contoh variabelnya. Kalau misalnya Anda pakai kuesioner, ditanya apakah Anda memiliki profil Facebook. Nah, kalau jawabannya ya tidak, berarti dia termasuk yang kategorikal. Kalau pertanyaan berapa text message yang dikirim 3 hari terakhir, kemudian karena ini jawabannya kan berapa message ya, angka ya, dan angkanya pasti bulat, nggak mungkin kirim pesannya 3,5 pesan. Jadi dia numerical, discrete. Jadi kalau yang tadi ini kualitatif, kategorikal. Kemudian kalau ditanya berapa lama aplikasi mobile ini diupdate,
Jadi perlu waktunya berapa lama. Nah, waktu ini kan diukurnya pakai jam ya. Jadi dia continuous. Jadi perhatikan istilah-istilah ini. Nanti di dalam data ini penting. Nah, kemudian juga ini tipe variabel. Jadi ada dua kelompok besar yang categorical dan numerical. Di data tadi ada dua kelompok besar, categorical dan numerical. Yang categorical ini ada yang nominal, ada yang ordinal. Nominal itu misalnya status nikah, agama, jenis kelamin, itu nominal. Yang ordinal, nah ini selain bersifat kategorikal, juga ada ordernya, ada urutannya. Ya. Dan ini biasanya kalau pernah di kuesioner, itu skala Likert, dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Ya. Jadi di ordinal ini, asal katanya order artinya urutan, jadi ada urutannya. Ya. Kalau yang nominal, dia nggak ada urutannya. Jadi misalnya, jenis kelamin, Anda beri kode 1 pria, 2 perempuan, itu bukan berarti yang 1 itu lebih dulu daripada yang perempuan. Ya. Dibolak-balik, terserah Anda boleh pakai 1-nya perempuan, 2-nya pria juga boleh. Artinya dia hanya sebagai kategori. Ya. Kalau yang ordinal itu ada urutannya, ini paling sering di kuesioner ya skala Likert ya, ada urutan sangat setuju, sangat tidak setuju. Ya, itu. Dia kategori tapi ada urutannya. Nah, kemudian yang numerical ini yang discrete dan continuous tadi. Yang discrete ini pasti bilangan bulat. Nih contohnya jumlah anak. Ya. Jumlah anak pasti nggak mungkin anaknya 3,5 gitu ya. Jadi pasti bilangan bulat. Atau jumlah produk yang cacat per jam ini di hasil counting ya. Kemudian kalau yang continuous, nah ini misalnya berat badan itu kan pasti alatnya timbangan atau voltase ini pasti pakai alat ukur untuk mengukur voltase. Jadi ini nominal tadi, ordinal, kemudian interval dan ratio scale. Nah ini contohnya. Sorry tadi slide-nya mungkin belum muncul. Jadi temperatur ini tergantung si pembuat skalanya. Jadi kalau Pak Celsius dengan Pak Fahrenheit itu angka nolnya beda. Nah kalau angka nolnya beda berarti skalanya interval. Ujian standar ini ACT sama SI atau test TOEFL itu angka nolnya beda ya. TOEFL yang paper based sama internet based angka nolnya beda. Jadi segala sesuatu yang angka nolnya atau starting point-nya beda, dia masuk skala interval. Nah kalau angka nolnya fix atau true itu masuk ratio. Jadi tinggi badan. Ya. Tinggi badannya kalau ditentukan 0 meter ya berarti nggak punya tinggi, berarti dia ratio. Ya. Berat juga sama, kalau beratnya 0 berarti nggak punya berat. Usia juga sama, atau gaji juga sama. Tentang populasi, jadi populasi ini memuat semua item. Pertama populasinya harus ditentukan. Jadi kalau ingin meneliti misalnya tentang penduduk DKI, berarti populasinya seluruh penduduk DKI ya. Ambil sebagian, nah sebagian tadi namanya sampel. Sumber data, jadi dalam statistika itu ada data primer atau primary sources ini, dan juga ada data sekunder atau secondary sources. Jadi yang kalau yang primer ini harus dikumpulkan oleh si penelitinya sendiri. Bisa dari ini kalau politik, bisa survei politik, atau kalau Anda eksperimen berarti Anda melakukan eksperimen mungkin di laboratorium, atau juga bisa data pengamatan ya. Mungkin kalau sosial Anda mengamati data. Nah, pengamatan ini nanti bisa yang partisipatif, berarti Anda mengamati sambil berpartisipasi, ada yang non-partisipatif juga. Nah, kalau yang secondary ini mungkin biasanya ini data-data keuangan, ini, atau seperti ini data sensus, datanya udah ada, tinggal dipakai aja. Atau data jurnal, data dari internet, dan sebagainya. Nah, yang dipakai dalam statistika seharusnya yang probability sample ini. Ya. Karena ini kan mewakili si populasinya. Dan dari keempat ini, itu dasarnya simple random sampling ini, yang simple random. Nah, simple random ini biasa dipakai di kalau ibu-ibu arisan, misalnya ada 30 peserta, kemudian untuk memilih siapa pemenang arisan, nama-namanya dikocok, dituliskan di kertas kecil, digulung, dikocok. Jadi setiap nama memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih sebagai pemenang arisan. Nah, model semacam itu namanya simple random sampling. Ya. Nah, ini bisa dilakukan di R Commander, jadi nanti ada instruksi.
Kalau Anda ingin mengambil sampel, itu bisa pakai R. Kemudian juga ada systematic. Systematic ini, dari sini ini ada penjelasannya. Jadi yang simpel tadi, ini setiap individu itu memiliki kesempatan yang sama, equal chance ini. Kayak tadi ibu-ibu warisan, ada 30 peserta, nama-namanya ditulis yang di kertas kecil, digulung, dikocok. Jadi dianggapnya setiap nama tadi memiliki kesempatan yang sama, equal chance, untuk terpilih sebagai pemenang arisan. Nah, kemudian ada istilah ini with replacement dan ada without replacement. Kalau yang with replacement ini contohnya tadi ibu-ibu warisan, dia dikocok namanya dan menang, kemudian dia disertakan kembali, di replace kembali. Jadi nama-namanya dicemplungin lagi, dikocok ulang, dan dia bisa menang 2 kali. Nah, itu namanya with replacement. Tapi kalau hanya boleh menang sekali, jadi kalau udah menang, namanya nggak ikut dikocok lagi, itu namanya without replacement. Nah, untuk melakukan simple random sampling ini di semua software ada ya. Kita bisa menggunakan yang namanya computer number generator ini. Hampir semua software ada ya, di SPSS, di R, di Recommender, semua ada nih. Di Excel, ya. Ini semua tersedia. Dan simple random sampling ini menjadi dasar teknik sampling yang lainnya. Nah, ini contoh kalau random number. Jadi misalnya Anda punya daftar ini mungkin isinya ada 850 nama. Kemudian nama-nama ini diberi nomor dari 1 sampai 850. Nah, nomor ini dikocok. Tapi dikocoknya bukan manual, tapi bisa menggunakan komputer. Bisa pakai random number di Recommender, bisa di Excel, bisa di software. Pokoknya di software bisa dilakukan. Jadi nanti softwarenya akan membangkitkan atau mengenerate nomor. Jadi nomor-nomor yang muncul dari software itu dipakai sebagai sampel. Jadi, nah yang berikutnya itu systematic. Jadi kalau yang systematic ini dia mirip dengan simple random sampling, cuma bedanya elemen pertamanya itu random. Ya. Atau di contoh sini, ini N-nya 40, N-nya 4, berarti K-nya 10. Berarti setiap elemen ke-10 dia diambil sebagai sampel. Ya. Jadi contoh di sini, ini kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, misalnya dapatnya di sini, maka setiap 10 dia terpilih sebagai sampel. Nah, kemudian ini stratified. Di sini ada strata perumahan, mungkin ada rumah tipe kecil, tipe sedang, tipe besar, itu strata. Ya. Jadi strata bisa terbentuk sendiri atau bisa secara alami. Yang alami itu contohnya beras. Tukang berasnya biasanya punya pipa kecil yang ujungnya dipotong miring sehingga runcing. Dia akan pipanya ke karung beras, ya, bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Ya. Tujuannya apa? Jadi karena gravitasi bumi, beras yang butirnya halus, yang hancur, dia akan turun ke bawah. Butir-butir beras yang utuh itu bisa naik ke atas. Sehingga daripada dia harus buka karungnya, dirogoh berasnya, maka dia menggunakan pipa kecil, dipotong miring hingga runcing. Pipanya akan ditusukkan di karungnya, mungkin katakanlah bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Jadi kalau ditusuk, butir berasnya kan masuk ke dalam pipa, dan itu dituang di telapak tangannya, dan dia lihat. Misalnya di bawah butir berasnya utuh, di tengah utuh, di atas juga utuh, berarti satu karung butir berasnya utuh semua. Nah, pedagang beras ini nggak ngerti stratified sampling, tapi dia sudah melakukan stratified sampling. Karena gravitasi bumi, beras itu membentuk strata, membentuk lapisan. Di stratified sampling ini tetap menggunakan random sampling, yaitu yang di random adalah simple random sampling tadi di setiap stratanya. Jadi kalau yang systematic hanya yang pertama, simple random sampling. Kalau yang stratified ini, sample random samplingnya diterapkan di setiap strata. Jadi kalau tadi pedagang beras, dia ngambil sampelnya, butir berasnya di karung bagian bawah, karung bagian tengah, karung bagian atas, seperti dia lapisan tadi dilakukan simple random sampling. Simple random sampling artinya yang dites nggak cuma satu karung ya. Jadi mungkin dia ngambil 5 karung, ditusuk di 3 tempat tadi, bawah, tengah, atas. Ya. Misalnya ada beras baru datang dari truk, satu truk banyaknya, nggak mungkin dicek satu-satu, maka dia akan mengambil sampel. Nah, sampelnya itu stratified. Ya. Dia mungkin hanya ngambil sampel karena 5 karung dites, ditusuk di tengah, di bawah, di tengah, di atas.
Kalau butirnya utuh semua, dia akan berasumsi bahwa seluruh karung beras yang diturunkan dari truknya tadi, artinya butirnya nggak ada yang pecah. Gitu. Nah, yang terakhir ini cluster. Jadi kalau cluster ini berlawanan dengan yang stratified. Contohnya gini, di DKI itu seingat saya ada perda bahwa satu RT itu minimal 30 KK. Sehingga berdasarkan perda tadi, RT-RT yang ada di DKI itu punya kesamaan dalam arti jumlah KK-nya. Nah, RT tadi bisa jadikan klaster. Jadi syarat klaster itu dia antar klasternya harus homogen. Jadi dalam hal ini, karena berdasarkan perda, maka antar RT sifatnya sama, yaitu 30 KK. Nah, itu klaster. Tetapi dalam satu RT, itu sifatnya heterogen. Kita tahu bahwa dalam satu RT penduduknya bisa macam-macam. Jadi dia heterogen. Nah, itu namanya klaster. Dengan yang stratified. Kalau di stratified ini, tadi kan kita ingat beras. Ya. Jadi beras yang di lapisan bawah, kalau misalnya dia hancur, maka dia homogen. Artinya semuanya hancur berasnya. Butir-butir sama. Kalau yang lapisan paling atas berasnya utuh, maka dia semua homogen, butirnya utuh semua. Jadi yang di stratified, stratanya tuh dalamnya homogen. Tetapi antara stratanya dia heterogen, kan beda ya. Tadi kalau misalnya ada strata atas butir utuh, strata tengah butir pecah, strata bawah butir halus. Jadi antara stratanya beda, heterogen. Nah, itu berlawanan dengan yang cluster. Di cluster ini, dalam satu cluster, dia heterogen. Ya, kita tahu misalnya satu RT penduduknya pasti heterogen. Tetapi antar klaster, karena DKI ada perdanya 30 KK, maka antar klasternya dia homogen. Ya, itu yang membedakan antara klaster dan stratified. Nah, ini 4 teknik sampling yang dasarnya probability, dan ini dipakai di QuickCon terutama. Dan di QuickCon itu kombinasi dari 4-4-nya ini, jadi tidak harus satu ya. Karena tujuannya bisa mewakili populasinya. Kalau Anda amati QuickCon itu kemarin itu rata-rata menggunakan samplingnya 2.500 TPS ya. Nah, pemilihan TPS-nya itu harus menggunakan teknik sampling ini. Karena kalau dia pilihnya misalnya samplingnya cuma 2.500 TPS di DKI ya, pasti nggak mewakili yang tempat lain ya. Jadi hasil QuickCon-nya pasti akan beda jauh. Makanya saya masuk di R-nya, R Commander. Jadi tadi di WhatsApp group saya udah share data, ini data Alberta RDA. Jadi kalau di R itu di nama datanya belakangnya RDA gitu. Jadi RDA ini data survei Alberta, ini nama daerah di Kanada ya. Jadi survei ini variabelnya cukup banyak, ada 134 variabel. Nanti akan saya tunjukkan. Dan ada 1.207 responden. Nah, di R ini nanti yang namanya variabel itu kolom. Jadi nanti datanya berarti ada 134 kolom dan barisnya tuh responden. Jadi nanti di R-nya itu datanya ada 1.207 responden, nanti saya tunjukkan. Nah, untuk membuka data, jadi setiap Anda ingin menggunakan software apapun juga, itu pasti harus buka data. Nah, di R ini nanti nanti Anda bisa lihat, atau kalau sekarang Anda online juga bisa lihat, coba sendiri. Jadi cara bukanya datanya ini di R Commander ya. Jadi pertama ini buka R Commander-nya. Anda klik data. Nah, kalau datanya dalam bentuk R, Anda tinggal load data. Tapi kalau datanya ngambil dari file lain tuh pakai import data. Importnya bisa import dari Excel, bisa dari SPSS, dari tempat lain ya. Jadi, nah ini datanya, ini tempat saya ya. Jadi mungkin tadi kalau tergantung Anda naruh di mana. Jadi nama datanya ini alberta.rda, ini load data set. Kemudian Anda klik, itu akan muncul window seperti ini. Kemudian Anda tinggal browse ke tempat folder datanya. Di sini saya foldernya di sini. Kemudian Anda klik open. Nah, ini munculnya seperti ini. Nah, sekarang nama datanya udah muncul di ini. Ada tulisan dataset Alberta. Ini berarti datanya udah terbaca, ada di dalam R Commander ini. Nah, ini Anda bisa klik edit kalau mau diedit, atau cuma ngelihat di klik view. Jadi dua ini dia aktif sekarang ya. Nah, kalau ini kalau di view datanya seperti ini. Ini sebagian ya. Jadi ini saya bukanya dari nomor 21. Berarti
Nah, yang atasnya ini nama variabel, jadi ada res6 ini nomor responden number. Kalau primary ini mungkin ini data primer dan sekunder. Ini strata, mungkin nama daerah di Kanada. Ini sex, ini female, jadi ini jenis kelamin. Sebagian dari datanya. Karena tadi disebut ada 134 variabel, berarti ada 134 kolom ya. Jadi nama kolom-kolomnya ini ada 134. Nanti ke bawahnya ada 1207. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, kita akan coba, tadi topiknya hari ini kan univariate statistik. Nah, ini jadi ada klik statistik nanti, terus summaries. Nah, kita misalnya bikin frekuensi distribution. Nah, frekuensi distribution ini hanya berlaku untuk data yang nominal dan ordinal. Ya. Jadi, commander dia tahu kalau datanya interval atau ratio, Anda klik frekuensi distribution, dia nggak mau. Ya. Jadi, atau nama variabelnya nggak muncul. Ya. Jadi, R ini, dia tahu kalau datanya skalanya nominal atau ordinal. Ya. Makanya tadi saya bahas, supaya nanti kalau Anda klik, loh, kok namanya nggak ada ya? Nah, maksudnya nama variabel nggak muncul. Nah, berarti variabelnya nggak cocok untuk frekuensi distribution ya. Jadi ini hanya bisa untuk yang skala nominal dan ordinal frekuensi distribution. Nah, contoh di sini, nah ini saya pilihnya sex. Ini jenis kelamin, dia kan nominal ya. Jadi cuma ada dua misalnya, jenis kelamin pria dan perempuan. Nah, itu bisa dibuat frekuensi distribution. Nanti di Arcomendernya dia otomatis dia bisa mendeteksi apakah skalanya nominal, ordinal, atau interval ratio ya. Artinya nanti kalau ini kan kita pilihnya frekuensi distribution. Ya. Maka yang muncul di sini yang bisa dipilih itu yang skalanya nominal, ordinal. Nah, untuk contoh ini saya dipilihnya sex, kemudian klik OK. Nah, itu hasilnya seperti ini. Ya. Jadi di sini ini male-nya ada 595, female-nya ada 612. Tadi kan totalnya 1207 ya. Jadi dengan point and click, Anda tahu sudah bisa mengelompokkan berapa jumlah pria, berapa jumlah perempuan. Ya. Nah, itu gunanya software. Ya. Kalau belum ada software, berarti harus dihitung manual. Jadi nanti kalau Anda penelitian, Anda menggunakan software itu, kalau proses pengolahan datanya itu hitungannya detik, ya, cuma point and click. Mungkin yang agak lama tuh input datanya, kalau datanya jutaan atau ribuan tuh berarti proses inputting datanya lama. Ini datanya, saya buka. Jadi ini saya perlebar. Ini udah di data dari Arcomendernya. Jadi ini variabelnya ke kanan ada 100 tadi 134 ya. Jadi ini penelitian real. Jadi ada 134 kolom. Berarti ini ada, kalau misalnya ini kuesioner berarti ada 134 pertanyaan ya. Jadi satu pertanyaan itu satu kolom. Nah, kemudian ke bawahnya barisnya itu banyaknya responden. Nah, di contoh ini itu tadi disebut ada 1207 responden. Ini ada angka di kiri bawah ini. Jadi jumlah respondennya ini yang disurvei itu 1207 orang. Jadi setiap baris itu satu orang, satu responden. Jadi misalnya nomor 1207 ini dia jenis kelaminnya female. Nomor 1201 itu male. Ini Arcomendernya. Jadi di sini kalau Anda mau lihat datanya, Anda bisa ini view. Ini langsung aja klik view, maka tadi muncul kayak tadi ya. Jadi di Arcomender ini ada, kalau Anda install ini Markdown ini kalau saya klik Markdown di sini, kursor ini nih kalau saya klik Generate Report, itu ada pilihan ke PDF, ke Doc, atau ke RTF. Ini oke, sampai besok ada yang ya. Oke, terima kasih, sampai besok.